Hai, yuk kita belajar bersama, belajar tentang jaringan hewan. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, alangkah baiknya kita lihat dulu peta konsepnya. Nah, jaringan hewan pada vertebrata itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel terbagi menjadi 2, yaitu epitel selapis dan berlapis. Kemudian jaringan ikat terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jaringan ikat biasa, kedua jaringan ikat rangka, yang ketiga adalah jaringan hematopoietik, dan yang keempat yaitu jaringan adiposa. Sedangkan yang ketiga, jaringan otot itu terbagi menjadi 3, otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Nah, selanjutnya jaringan hewan yang keempat itu adalah jaringan syaraf. Nah, sekarang kita ke jaringan pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi menutup permukaan luar tubuh, memberi lapisan, serta membentuk organ dalam dan kelenjar tubuh. Macam-macam jaringan epitel terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu epitel pipih selapis, yang kedua yaitu epitel pipih berlapis, yang ketiga yaitu epitel silindris selapis, yang keempat yaitu epitel silindris berlapis banyak, yang kelima yaitu epitel kubus selapis, dan yang keenam adalah epitel silindris bersilea. Berikut gambarnya, kalian bisa melihat gambar jaringan epitel ya. Nah, setelah kalian tahu bagian-bagian jaringan epitel, sekarang kita harus tahu juga fungsi dari jaringan epitel. Fungsinya yang pertama yaitu sebagai proteksi, yang kedua sebagai sekresi, yang ketiga sebagai absorpsi, yang keempat transportasi, dan yang terakhir yaitu penerima rangsang. Jaringan yang kedua yaitu adalah jaringan ikat. Jaringan ikat, fungsi pertama yaitu mengikat dan menyambung antar jaringan. Yang kedua, penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Yang ketiga, penyimpan energi. Yang keempat, transport cairan tubuh. Dan yang kelima yaitu pelindung suatu organ. Dan yang keenam, pertahanan tubuh terhadap bibit penyakit. Jaringan ikat terdiri atas yang pertama yaitu jaringan ikat sejati. Nah, jaringan ikat sejati terbagi menjadi yang pertama yaitu jaringan ikat longgar, itu terdiri atas jaringan adiposa, mukosa, areolar, dan jaringan retikular. Sedangkan yang kedua yaitu jaringan ikat padat, itu ada 2 yaitu jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Nah, berikut adalah gambar-gambar dari jaringan ikat. Ada jaringan ikat mesenkim, ikat padat, kolagen, plastik, ikat longgar, serta jaringan ikat mukosa. Jaringan ikat yang kedua yaitu adalah jaringan ikat cair, terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu jaringan ikat darah, itu terdiri atas jaringan eritrosit atau sel darah merah, trombosit keping-keping darah, dan leukosit atau sel darah putih. Kemudian yang kedua yaitu jaringan limfa, disebut juga dengan jaringan getah bening. Oke, sekarang kita jaringan ikat yang ketiga yaitu jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong terdiri atas A. Tulang rawan atau kartilago. Nah, kartilago itu tersusun atas sel-sel tulang rawan, kondrosit, dan matriksnya itu mengandung kondroitin sulfat. Kondrosit berada di dalam rongga kecil yang disebut dengan lakuna.
Oke, sekarang macam-macam kartilago itu ada 4. Yang pertama kartilago hyalin, yang kedua kartilago elastik, dan yang ketiga yaitu kartilago fibroblast, yang terakhir yaitu kartilago hyalin pada trachea. Nah, jaringan tulang yang kedua yaitu pada jaringan tulang keras atau disebut juga dengan osteon. Nah, jaringan tulang keras itu adalah penyusunnya itu terdiri atas komponen non-seluler yang berupa matriksnya itu sangat padat, kaku, serta komponen selulernya itu terdiri atas osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Berdasarkan strukturnya, tulang keras dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tulang spons, dan yang kedua yaitu tulang kompak, dan yang ketiga yaitu jaringan tulang kompak. Nah, berikut adalah susunan dari jaringan tulang. Itu ada lacuna, tulang keras, tulang spons, saluran Hansfors, saluran Volkmann, lamella, canaliculi, jaringan tulang, dan periosteum. Oke, selanjutnya kita ke jaringan otot, ya. Jaringan otot tersusun dari sel-sel atau serat myofibril yang tergabung dalam berkas-berkas. Sel otot itu memiliki membran plasma yang disebut dengan sarkolema yang berisi sitoplasma yang sering disebut juga sarkoplasma. Myofibril terdiri atas satuan-satuan yang lebih kecil yang disebut dengan myofilamen. Myofilamen tersebut tebal mengandung myosin, kalau yang tipis itu mengandung aktin. Nah, setiap myofibril itu mempunyai pita gelap dan pita terang yang disebut dengan sarkomer. Itu ada 3 macam otot. Yang pertama yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Nah, berikut adalah perbedaan otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Baik letaknya, bentuk serabutnya, jumlah inti, letak inti, kecepatan respon, cara kerja, kemampuan kontraksi, dan warna. Itu bisa kalian lihat pada diagramnya ya. Oke, setelah kita belajar tentang jaringan otot, kita belajar tentang jaringan syaraf. Nah, jaringan syaraf itu tersebar dalam seluruh tubuh. Itu komponen penyusunnya terbanyak, yaitu 98% penyusun syaraf otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Fungsi dari jaringan syaraf yaitu menghimpun rangsang dari lingkungan, mengubah rangsang menjadi impuls saraf, memberikan jawaban ke organ efektor. Nah, tersusun dari sel neuron berbentuk serabut panjang dan sel penyokong atau neuroglia yang berukuran kecil. Neuroglia itu menghasilkan selubung mielin sebagai penyokong neuron dan menyatukan jaringan pada susunan syaraf pusat. Nah, berikut adalah gambar dari sel syaraf, di mana sel syaraf disebut juga dengan neuron. Bagian-bagian neuron yang pertama yaitu ada dendrit, akson, nukleus atau inti sel, kemudian nodus Ranvier, badan sel, sel sekuan, dan selubung mielin. Oke, sekian pembelajaran kita tentang jaringan pada hewan vertebrata. Semoga kalian senang dalam belajar ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.